Tetapi ketika mereka benar-benar ditarik ke perbukitan dan membiarkan mereka mengebom markas Hamid, mereka bahkan tidak bisa menghitung koordinatnya. Jika bukan karena fakta bahwa pasukan Robin memiliki ahli yang mahir dalam perhitungan, mereka bahkan tidak akan siap untuk membawa artileri traktor bersama mereka dalam pertempuran melawan Hamid ini. Karena prajurit mereka hanya pandai mengoperasikan satu jenis senjata berat selain senjata api, yaitu roket RPG. Itu terlalu sederhana bagi mereka, tidak perlu survei, tidak perlu menghitung, tidak perlu tidak bekerja sama dengan departemen, ingin mengebom sesuatu, hanya meletakkan benda itu di bahu secara visual membidik, lalu ditembakkan dan selesai. Bahkan orang yang buta huruf pun dapat dengan mudah mengoperasikannya. Tetapi artileri memiliki lebih banyak. Di balik serangkaian sistem taktis yang membosankan itu adalah deteksi, perhitungan, pemilihan lokasi, kerjasama, serangan, dan pertahanan. Elemen-elemen ini sangat diperlukan. Untuk jangkauan artileri 20 hingga 30 km, jika koordinat tidak dihitung, pengeboman sehari mungkin tidak dapat melukai musuh. Jadi, dia yang tidak tahu apa-apa tentang taktik, setelah mendengar kumpulan teknik dan taktik Robin ini, dia langsung mengambilnya sebagai pedoman. Namun, pertanyaan itu muncul. Mengapa Anda ingin tentara Anda untuk menipu? Bahkan jika itu tipuan, Anda harus membuat pertunjukan dengan pihak lain di medan perang frontal, bukan? Selain itu, kamu tidak bisa melakukan tipuan di luar jangkauan tembakan musuh, kan? Dengan begitu, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa itu adalah tindakan. Tetapi di medan perang frontal, pihak Anda tidak memiliki keuntungan. Bahkan jika Anda berpura-pura, Anda akan kehilangan banyak tentara. Selain itu, pihak tipuan tidak hanya akan mengalami kerugian, tetapi kuncinya adalah menunggu orang-orang dari front kataklismik untuk memutar dari sayap dan mencuri benteng permanen lawan. Kredit untuk penangkapan musuh masih milik mereka. Semakin Anda memikirkan kesepakatan ini, semakin tidak ekonomis. Jadi, dia berkata, metode Anda baik-baik saja, tetapi saya tidak berpikir tim saya harus diizinkan untuk menipu. Mengapa kita tidak beralih? Anda membiarkan tim Anda menipu, saya akan membiarkan tentara saya pergi ke sayap untuk memutar. Robin berkata dengan marah, jangan bermimpi. Membiarkan tentaraku menipu? Bisakah tentara Anda yang tidak terlatih melakukan serangan yang menakutkan seperti itu? Apa gunanya hanya bisa merasakan dan tidak bisa bertarung? Ketika komandan mendengar ini, dia tidak bisa tidak berpikir. Sepertinya benar bahwa kekuatan tentara saya secara keseluruhan jauh lebih buruk. Jika mereka benar-benar pergi untuk melawan serangan, saya khawatir mereka tidak akan bisa lakukan sisi lain. Belum lagi pihak lain memiliki perlindungan benteng permanen. Ketika saatnya tiba, jika gagal bertarung, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Memikirkan lapisan ini, dia segera berkata, bagus. Kalau begitu, kamu pergi ke penetrasi memutar, aku akan melakukan tipuan depan. Robin memberinya pandangan menghina. Lalu dia mendengus dingin dan berkata, sekarang tim telah mundur, tetapi jangan biarkan pihak lain bernafas, biarkan artileri Anda di belakang terus membombardir. Aku akan pergi dan menyusun rencana pertempuran dengan timku dan mulai berkelok-kelok ke sayap dalam 10 menit, lalu kamu akan meluncurkan serangan tipuan. Komandan lawan juga merasa bahwa Robin tampaknya tahu lebih banyak tentang perang daripada dia. Jadi dia langsung setuju dan berkata sambil tersenyum, poin bagus, saya akan menelepon dan membuat bom artileri 5 putaran lagi segera. Pada saat ini, Hamid melihat sisi lain menjatuhkan lebih dari 1000 tubuh mundur. Rasa pencapaian batin meledak dalam dirinya. Segera setelah itu, ajudan maju untuk melaporkan dan berkata dengan gembira, Komandan, Regu baru saja menghitung, dan kami tidak kehilangan satu orang pun yang terbunuh atau terluka dalam pertempuran barusan. Bagus. Hamid menepuk pahanya dan berkata dengan penuh semangat,
teknik dan taktik yang dibagikan oleh Tama sangat luar biasa. Aku harus meneleponnya dan melapor kembali. Segera setelah itu, Hamid mengeluarkan telepon satelitnya dan menelepon Tama. Tama sudah bergegas kembali ke rumahnya di Andara, mengunci diri di kamarnya, dan menunggu tanggapan lanjutan dari Hamid. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia berada ribuan kilometer jauhnya, dan benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghadapi situasi di pihak Hamid. Dan ini bukan sesuatu yang sederhana seperti menyelamatkan seseorang, tetapi perang yang melibatkan puluhan ribu orang di kedua sisi digabungkan. Dalam perang semacam ini, tidak pernah ada orang kuat tertentu yang dapat menentukan arah perang. Jadi bahkan jika dia pergi ke sana sekarang, dia mungkin tidak dapat banyak membantunya. Belum lagi jarak, ditambah perputaran ke Libanon, bahkan jika dia membiarkan Concorde datang sekarang, dia akan tiba di Suriah beberapa jam kemudian. Saat itu kemungkinan gambaran besarnya telah diputuskan. Jadi sekarang yang bisa dia lakukan adalah menjaga sisi telepon ini, menunggu umpan balik Hamid. Jika dia menemui masalah, dia harus memberinya bantuan tepat waktu. Saat ini, ketika dia menerima telepon Hamid, dia hampir segera mengangkat dan bertanya, "Kakak, bagaimana situasi di sana?" Hamid berkata riang, "Saudaraku, kamu benar-benar ilahi. Setiap langkah tindakan pihak lain ada dalam prediksimu," kata Hamid, sambil mengatur napasnya, melanjutkan, "Mereka benar-benar menggunakan metode pertempuran terkoordinasi infanteri dan artileri yang Anda sebutkan. Pertama mereka melakukan serangan artileri besar-besaran dan intensif di markas dan posisi saya, dan kemudian mereka mulai membiarkan beberapa ribu infanteri menyerbu ke atas, tetapi mereka terlalu mudah tertipu. Pasukan saya tiba-tiba melepaskan tembakan untuk melakukan serangan balik dan membuat mereka lengah. Mereka sekarang telah dipukul mundur. Jumlah yang tewas dan terluka diperkirakan setidaknya 1.000 orang." Tama bertanya, "Jadi bagaimana keadaan mereka sekarang? Mulai bersiap untuk serangan artileri lainnya?" "Belum jelas," Hamid berkata, "mereka mundur saja, tidak ada pergerakan untuk saat ini." Tama memikirkannya dan berkata, "Kalau begitu kurasa mereka akan terus meluncurkan serangan artileri lagi segera. Tetapi kamu harus berhati-hati, pihak lain kemungkinan akan mengambil jalan penetrasi memutar dari samping dan langsung menyerang bentengmu secara diam-diam." Hamid setidaknya belajar di Cina. Meskipun studinya bukan komando militer, tetapi setidaknya juga dianggap telah membuka matanya, sehingga dia langsung berkata, "Lalu saya akan membiarkan orang-orang melepaskan drone, mengamati dengan cermat situasi di sekitarnya. Jika mereka benar-benar mengirim pasukan untuk menyusup secara diam-diam, drone pasti akan dapat mendeteksi." Tama kemudian berkata, "Bagus, lepaskan drone, ingat jangan sampai pihak lain mengetahuinya. Dengan cara ini juga bisa memancing musuh dalam-dalam, lalu langsung menyerang mereka secara mengejutkan." "Baik," Hamid berkata, "mulai sekarang, saya pasti akan memainkan 120 poin. Sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk menyelinap menyerang." Tama melihat waktu dan berbicara, "Seharusnya pagi di pihakmu sekarang kan? Siang hari sedikit lebih baik, tetapi kamu harus memperhatikan pertahanan di malam hari. Jika pihak lain gagal menembus sekarang, maka mereka pasti akan melakukan komebak di malam hari." Hamid tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kamu mengatakan kepadaku untuk memperkuat pertahanan dan menimbun persediaan. Aku tidak hanya menimbun banyak persediaan, tetapi juga membeli beberapa peralatan yang relatif high-end, termasuk beberapa imager thermal, jika mereka berani menyelinap menyerang. Saya di malam hari, di depan imager thermal mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi." Tama tidak bisa tidak memuji, "Bahkan kamu dilengkapi dengan imager thermal, bagus-bagus. Bagaimana cadangan amunisimu?" Hamid tertawa, "Jangan khawatir, dengan uang yang kamu berikan kepadaku terakhir kali, aku membeli banyak amunisi, puluhan juta butir amunisi saja. Bahkan jika aku tidak dapat memasukkan persediaan apapun, aku masih dapat menahannya di sini sampai tahun depan."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.